Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur untuk segala berkat kasih karunia-Mu serta penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Sehingga pagi ini kami kembali masih boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan kembali diberikan kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Untuk itu pimpinlah kami agar kami boleh mengerti dan mampu melakukan firman-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Mengenal Tuhan. Pembacaannya terambil dari Yeremia 24 ayatnya yang ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Bukan hanya pepatah saudaraku, tetapi ini sebuah prinsip bahwa kasih datang dari pengenalan. Maka frasa kata tak kenal maka tak sayang ini sangat relevan dengan Yeremia 24 ayat 7. Yang menyatakan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah saudara-saudaraku yang terkasih. Ayat ini berbicara tentang pemberian hati dari Tuhan agar umat dapat mengenalnya sebagai Tuhan. Ini bukan pengenalan semata-mata dengan akal, tetapi pengalaman rohani yang mendalam. Pengenalan ini adalah dasar untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka umat akan menjadi umatnya dan Dia akan menjadi Allah mereka karena mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah saudara-saudaraku, mengenal Tuhan lebih dari sekedar mengetahui detail tentang dirinya. Itu berarti mengalaminya secara pribadi dan membangun hubungan yang erat. Seperti hubungan suami dan istri. Nah, ketika di awal pernikahan saya menyadari betapa sedikit pengenalan saya akan pribadi suami saya. Sifat dan karakter suami saya pada saat itu. Namun setelah kami menjalani hidup dan bertumbuh bersama lewat pengalaman yang manis maupun yang pahit di dalam kehidupan rumah tangga kami, maka saya pun mulai mengenalnya dengan lebih baik. Menghargai dirinya yang sebenarnya dan mengasihinya lebih dari sebelumnya. Nah demikian pula kita membutuhkan waktu untuk mengenal Allah. Kita telah mendengar apa yang dikatakan Alkitab tentang Allah Bapa, Yesus Putranya dan Roh Kudus. Tak kenal maka tak sayang bukan hanya pepatah saudaraku, tetapi sebuah prinsip bahwa kasih datang dari pengenalan. Dalam ayat ini, pengenalan itu diberikan Tuhan sehingga umat dapat membalas kasih itu dengan kembali kepadanya. Jadi pengenalan akan Tuhan bukan sekedar pengetahuan tentang Dia, tetapi hubungan yang erat yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita memahami rencananya, mengalami kasih-Nya dan melihat kehidupan kita berubah sesuai kehendak-Nya. Jadi pengenalan yang bertumbuh tidak terjadi secara otomatis.
Diperlukan usaha dan kesungguhan hati untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saudaraku, berikut 3 langkah sederhana yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan adalah dasar utama untuk mengenal karakter dan kehendak Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, merenungkan firman Tuhan setiap hari bukan hanya tentang membaca, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini kita merenungkan firman-Nya. Kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita, membentuk karakter kita, dan membimbing keputusan kita. Sehingga firman Tuhan itu tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi sumber kekuatan, hikmat di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Dan yang kedua, saudaraku, mari berdoa dengan penuh kesungguhan. Doa adalah komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Ini adalah momen untuk membuka hati kita kepadanya dan mendengar apa yang ingin Dia sampaikan. Filipi 4 ayat 6-7 kita diingatkan untuk membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Dan yang ketiga yaitu bergabung dalam komunitas Kristen. Iman kita dapat bertumbuh lebih baik jika kita ada di dalam komunitas. Dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 kita diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan sesama orang percaya. Melalui gereja, kelompok kecil atau komunitas rohani, maka kita dapat belajar bersama-sama. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa pengenalan akan Tuhan yang bertumbuh itu pun membutuhkan komitmen. Sebuah pohon semakin akarnya tumbuh kuat, semakin kokoh pohon tersebut. Dan semakin banyak buah yang dihasilkannya, demikian pun dengan hidup kita. Dengan pengenalan yang mendalam, maka kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih serupa dengan Kristus dan menghasilkan buah yang melimpah untuk kekayaannya. Jadi saudaraku, mari mulailah dengan langkah sederhana. Baca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh dan bangun hubungan dengan komunitas rohani. Karena ketika kita melakukannya dengan hati yang setia, kita akan melihat transformasi nyata di dalam hidup kita. Tuhan berjanji dalam Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Untuk itu saudaraku, jadikanlah pengenalan akan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Dengan pengenalan yang terus-menerus, kita tidak hanya menjalani hidup yang penuh makna, tetapi juga menjadi berkat yang nyata bagi sesama. Kehidupan yang berbuah dimulai dari pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Dan ingat bahwa pengenalan yang bertumbuh tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui proses yang penuh kesabaran dan kesetiaan. Ketika kita terus mengenal Tuhan dengan sepenuh hati, maka iman kita akan semakin kokoh. Seperti pohon yang akarnya menghujan dalam tanah subur. Pengenalan itu akan mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan sesama setiap hari. Tak kenal maka tak sayang. Karena itu, mari saudaraku, kita berikan hati kita untuk lebih intim mengenal Tuhan. Agar hidup kita ini dapat berbuah. Jadi jangan ragu untuk melibatkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita setia dalam pengenalan itu, maka kasih, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan akan mengalir melalui kita dan membawa dampak bagi dunia yang sedang membutuhkan terangnya. Saudara-saudaraku, Rick Warren pernah mengatakan bahwa mengenal dan mencintai Allah merupakan hal yang istimewa.
dan dikenal serta dicintai Allah adalah kegembiraan terbesar kita. Sebab firman Tuhan sendiri menyatakan dalam Yeremia 9 ayat 23-24. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hidup di dunia ini adalah kesempatan berharga untuk kita mengenal Tuhan. Mengenal Alkitab itu baik, tetapi mengenal penulisnya jauh lebih baik. Karena semakin kita mengenal Tuhan dan janji-janjinya, maka semakin terarah dan penuh sukacita kita akan melangkah menuju masa depan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang bersabda bahwa siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena dia memahami dan mengenal Engkau. Sungguh semuanya itu Engkau sukai. Itulah yang kami rindukan ya Bapa. Bahwa kami rindu semakin hari semakin mengenal-Mu secara pribadi. Tolonglah kami ya Bapa, tolonglah kami ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk setia dan semangat mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.